Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita jumpa kembali pada pembelajaran kali ini. Anak-anak, sebagaimana biasa ya, kalian yang perlu dipersiapkan sebelum belajar, yang pertama tentu badannya harus bersih. Supaya bersih maka harus mandi. Nah, apakah kalian sudah mandi anak-anak? Kalau belum mandi, nah silakan mandi dulu ya. Mandi yang bersih agar nanti badannya bersih dan sehat. Kalau sudah mandi, Nana, jangan lupa berpakaian yang rapi karena kalian akan belajar kali ini. Meskipun di rumah, tapi kalian tetap belajar dan tentu tetap semangat belajarnya ya. Dan anak-anak, nah ini yang juga tidak kalah pentingnya. Sudah mandi bersih, badannya wangi dan sehat, berpakaian rapi. Nah, yang terakhir supaya lebih lengkap lagi persiapan belajarnya. Nah, kalau belum makan, makan dulu ya. Atau kalau belum sarapan, silakan sarapan dulu ya. Makan makanan yang bergizi tentunya. Ya. Baik anak-anak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita nanti menjadi pembelajaran yang bermakna. Ya, mari kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi sebagai awal pembelajaran semakin menambah semangat kalian dalam belajar dan semakin lancar pembelajaran kalian pada pagi hari ini. Untuk pembelajaran kali ini Nana, kita akan belajar tema 5 subtema 2 BB ketiga. Kalian simak penjelasan berikut ini dan boleh juga diikuti sambil diperhatikan di buku paket atau boleh juga di video langsung, apa. Baik anak, kita mulai. Di sini ada bacaan, kita baca dulu bersama-sama. Sejak pagi hingga siang hari hujan turun. Sore ini hujan telah reda. Cuaca terlihat mendung. Bayu, Lani, Beni, Edo, dan Udin pergi ke rumah Siti. Mereka akan belajar bersama. Mereka membawa payung, bersiap sedia jika sewaktu-waktu hujan turun kembali. Siti telah menunggu kedatangan teman-temannya. Siti menyuguhkan 2 kotak kue rasa coklat dan vanila. Bacalah percakapan Siti dan teman-teman berikut. Kita mau belajar apa sore ini? Ada yang punya ide? Wah, melihat kue suguhan Siti, saya punya ide. Bagaimana kalau kita belajar tentang pecahan? Ide yang bagus, saya belum mengerti tentang cara membandingkan pecahan. Setuju. Bagaimana kalau Siti yang bertugas menjelaskan? Siti kan sudah mengerti. Iya, Siti yang bertugas menjelaskan. Yuk, kita mulai belajar. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang matematika ya. Nah, di sini ada kue ya, kue coklat sama kue vanila. Mula-mula Siti memotong kue coklat menjadi 2 bagian sama besar. Jadi kue coklat ini dipotong menjadi 2 sama besar, maka satu bagian adalah 1/2. Ini bagian ini juga 1/2 atau setengah. Berikutnya yang kue vanila ini dipotong menjadi 3 bagian sama besar seperti berikut. Maka karena dipotong 3 bagian sama besar, maka masing-masing bagian adalah 1/3. Yang ini dibagi 2 sama besar, masing-masing bagian adalah 1/2. Sekarang bandingkan potongan kue tersebut.
manakah yang lebih besar, manakah yang lebih kecil. Berilah tanda lebih besar dari atau lebih kecil dari di tempat yang telah tersedia. Ya, nah ini tadi yang coklat dibagi dua menjadi sama besar ya, dua sama besar, maka masing-masing bagian adalah 1/2. Yang vanila tadi dibagi 3 sama besar, maka masing-masing menjadi 1/3. Bagaimana membandingkan 1/2 dengan 1/3? Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya sudah pernah ya. Baik, kita ulangi lagi, kita pelajari kembali biar lebih paham. Yang tadi anak-anak ada 1/2 ya, 1/2. Yang kue coklat 1/2 atau 1/2. Yang kue vanila 1/3. Nah, ini akan kita bandingkan. Cara bandingkannya seperti penjelasan sebelumnya, yaitu dengan dikalikan silang atau dikalikan dengan lawannya ya. Ini cara paling mudah. Nah, ini pembilangnya sini 1, ini penyebutnya 2, pembilang sini 1, penyebutnya 3. Maka nanti untuk memilih mana yang lebih besar atau lebih kecil atau membandingkan ya, bisa menggunakan perkalian silang, yaitu pembilang dikalikan dengan penyebutnya lawan atau penyebut dikalikan pembilang. Nah, 1 pembilang ini dikalikan penyebut lawan 3, 1 kali 3 sama dengan 3. Berikutnya 2 dikalikan 1 ya, ini penyebutnya dikalikan pembilang lawan, hasilnya adalah 2. Nah, tentu dari hasil ini bisa diketahui bahwa 3 ini mewakili setengah, 2 mewakili 1/3, menunjukkan bahwa 3 ini lebih besar dari 2. Atau setengah ya, 3 ini berarti setengah, 2 ini 1/3, ini 1/3, setengah ini tadi 3, ini 2, maka perbandingannya adalah setengah lebih besar dari 1/3 ya. Ini menggunakan perkalian silang ya. Kenapa? Dari mana ini setengah lebih besar? Hasil perkaliannya ini. Hasil perkaliannya yang ini 3 ya, yang sebelah sini 2. Berarti ini 3 ya, sama saja dengan ini 3, lebih dari atau lebih besar dari 1/3. Nah, berikutnya anak-anak dipotong lagi sama Siti ya. Yang tadi itu setengah dipotong lagi jadi 2 ya, maka masing-masing menjadi 1/4 ya. Setelah dipotong lagi ternyata menjadi 4 bagian sama besar. Jadi ini 1/4 ya, 1 bagian ini adalah 1/4. Berikutnya yang ini tadi masih tetap 1/3 ya, maka nanti dibandingkan 1/4 dengan 1/3. Berikutnya juga ini 2/4 dibandingkan 2/3. Ini 2/4 karena apa? Ada 2 potong ya. 2 potong dari 1/4 dengan 1/4 berarti 2/4, 2 bagian dari 4 bagian. Ini 2/3 berarti 2 bagian dari 3 bagian. Yang ini 3/4 berarti 3 bagian dari 4 bagian. Yang ini 3/3 berarti 3 bagian dari 3 bagian dari 3 ya. Jadi 3/3. Baik, nanti ini kalian perbandingkan ya, seperti menggunakan cara yang sebelumnya tadi, yaitu dengan dikalikan silang. Ini pembelajaran matematika. Baik, berikutnya, nah ini yang lain ya, perbandingan yang lainnya. Nanti bisa dijadikan sebagai latihan. Ini bisa dihitung, ini 1/4 dengan 1/6 ya. Ini juga sama. Nah, sekarang kalian perhatikan anak-anak, yang penting di sini ya, lambang bilangan pecahan di atas ya, yang sebelumnya tadi. Nah, ini ya lambang pecahannya. Yang ini besar, ini ukurannya adalah 1/2. Ini 1/3, ini 1/4, ini 1/6.
Mari kita perhatikan perbandingannya. Nah, jadi untuk pecahan dengan angka pembilang sama ya, sebagaimana sebelumnya sudah disampaikan. Kalau pembilangnya ini sama, ini semua sama ya, pembilangnya 1, ini 1, ini pembilangnya juga 1, ini pembilang juga 1. Penyebutnya beda, ini penyebutnya 2, penyebutnya 3, penyebutnya 4, penyebutnya 6. Maka bisa kalian perhatikan ya, yang penyebutnya besar ya 6, maka ukurannya lebih kecil ya, nilai pecahannya lebih kecil dibanding yang ini 4 ya, penyebutnya 4 dengan pembilang sama ya, 1, ini 1, penyebutnya beda, ini 1/6, ini 1/4, ukurannya ternyata lebih besar 1/4. Itu juga dengan 1/4 dibanding 1/3, 1/3 ya, ini penyebutnya lebih kecil daripada 4, ini penyebutnya 4, maka ukurannya lebih besar. Itu juga dengan yang ukuran penyebutnya tambah kecil lagi 2, maka ukuran nilai dari pecahannya ini lebih besar ya. Nah, jadi untuk membandingkan pecahan bisa dilihat dari pembilangnya. Kalau sama, maka tinggal melihat penyebutnya. Jika penyebutnya besar, berarti ukuran dari nilai pecahannya lebih kecil ya, dibanding dengan penyebutnya yang kecil, pecahannya lebih besar. Baik, kita lanjut anak, ini pembelajaran berikutnya. Kalau tadi itu kita belajar matematika ya. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Kita lihat ini belajar apa, kita baca dulu. Senangnya hati Udin telah belajar tentang membandingkan pecahan berpembilang sama. Ini tadi pembilangnya semua sama. Mereka beristirahat sejenak sambil menyantap kue hidangan dari Siti. Setelah beristirahat, mereka kembali belajar bersama. Mereka akan mencari berita di koran tentang perubahan cuaca di Indonesia. Nah, berikutnya belajar tentang perubahan cuaca di Indonesia. Di rumah Siti banyak koran. Orang tua Siti berlangganan koran setiap hari. Nah, teman-temanmu ini membaca koran semua ya. Baik, perhatikan berikutnya ini. Artikel di koran akan dibawa ke sekolah. Artikel. Nah, kalian harus paham apa itu artikel. Artikel itu apa anak-anak? Artikel itu tulisan ya. Tulisan yang ada di dalam koran itu disebut dengan artikel ya. Siti berkelompok dengan Lali dan Dayu. Udin berkelompok dengan Beri dan Idung. Setiap kelompok diminta membawa 2 buah artikel. Artikelnya diambil dari koran. Baik, sekarang kita baca artikelnya ya. Siti, Lani, dan Dayu sudah menemukan artikel berita yang pertama. Mereka meminta mencari kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. Nah, kita belajar bahasa Indonesia tentang istilah khusus atau kata khusus ya. Apa itu kata khusus? Kata khusus adalah kata yang menjelaskan kata umum. Nah, apa bedanya antara kata khusus dan kata umum? Ini contoh. Hijau adalah kata khusus dari warna ya. Kalau kamu menyebut warna, maka warna itu bisa bermacam-macam. Hijau, merah, kuning, biru ya. Itu warna. Nah, hijau adalah kata khusus dari warna. Kenapa kata khusus? Ketika menyebut warna hijau, maka itu sudah tertentu ya. Tapi kalau warna saja masih belum tertentu. Kenapa? Ketika menyebut warna, maka akan didapatkan warna hijau atau warna kuning atau warna biru atau warna merah, warna coklat dan seterusnya. Sedangkan kata hijau, merah, kuning, biru itu khusus ya untuk warna. Begitu ya. Mudah-mudahan kalian sudah paham. Berikutnya istilah khusus. Kalau tadi itu istilah umum ya, makna umum ya, kata umum. Sekarang istilah khusus atau kata khusus.
ialah istilah yang menjelaskan tema tertentu. Misal cuaca ekstrim adalah istilah khusus dari tema perubahan cuaca. Nah, cuaca ekstrim ini berarti khusus ya, kata khusus dari perubahan cuaca. Nah, berikut artikelnya anak-anak kita baca sama-sama atau kalian perhatikan dengan baik ya. Dampak perubahan cuaca. Akhir-akhir ini cuaca seakan-akan tak tertentu, tak menentu ya. Suhu udara pada siang hari terasa sangat panas. Namun pada malam hari suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya hujan pun turun. Ya, seperti saat ini sudah mulai masuk musim hujan ya. Kadang pagi hujan, kadang siang hujan, kadang sore hujan, kadang sampai seharian hujan terus. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Ya, ini. Jadi, apa itu cuaca ekstrim? Artinya adalah perubahan cuaca yang sangat cepat. Nah, ini yang kalian perhatikan ya. Ada cuaca ekstrim ini artinya makna dari cuaca ekstrim adalah perubahan cuaca yang sangat cepat. Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit ya. Ketika sudah mulai ada cuaca ekstrim yang cuacanya mudah berubah-ubah, akan berpengaruh ya pada kondisi tubuh ya. Karena itu maka harus menjaga kesehatan agar tidak mudah sakit ya. Kalian perhatikan berikutnya ini. Nah, penyakit yang biasa muncul pada cuaca ekstrim. Nah, ini ketika cuaca ekstrim maka seringkali muncul penyakit ya, mudah sekali menyerang ya, terserang penyakit. Nah, apa saja penyakit yang biasa muncul? Yang pertama flu. Jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, orang dapat terserang flu. Nah, ini anak harus jaga kesehatan ya, dengan cara banyak makan bergizi dan juga cukup istirahat ya, tidak banyak bermain ya, apalagi di musim hujan ini ya, harus jaga kesehatan. Bagaimana kalau hujan-hujanan ya? Hujan-hujanan nah, ini bisa menyebabkan mudah terserang penyakit ya, meskipun tidak semua orang mudah terserang penyakit, tapi apabila sering hujan-hujanan maka akibatnya membuat tubuh ini mudah terserang penyakit. Maka oleh karena itu ketika musim hujan begini, bagaimana sebaiknya? Lebih banyak di rumah ya, main di rumah saja, tidak bermain di luar rumah. Berikutnya mimisan. Nah, jika udara terlalu panas, orang akan mudah mimisan. Mimisan ini terjadi jika udara terlalu panas. Berikutnya sesak napas. Ini jika suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak napas. Itu penyakit-penyakit yang diakibatkan dari cuaca ekstrim. Penyakit seperti ini dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Berikut cara-cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca ekstrim. Yang pertama, menjaga kebugaran tubuh. Bagaimana caranya? Olahraga yang cukup ini dapat menjaga kebugaran tubuh. Yang kedua, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Ya, gunakan pakaian lengan panjang. Hal ini agar kulit terlindung dari sinar matahari langsung. Ketiga, gunakan masker. Di sekitar kita banyak debu, sebaiknya kita menggunakan masker, khususnya pengendara roda 2. Nah, apalagi dalam kondisi sekarang anak-anak, kondisi wabah ya, ada penyakit di mana-mana ya. Oleh karena itu sangat penting sekali ya. Jadi tidak hanya ketika cuaca ekstrim saja kita menjaga kesehatan, tapi pada kondisi seperti ini, sekarang ini, saat ini di mana sedang ada pandemi. Apa itu pandemi? Banyak orang sakit di mana. Nah,
Maka itu penting sekali untuk menjaga kesehatan, ya. Nah, terutama untuk saat ini harus menggunakan masker jika keluar rumah, ya. Jika kalian main-main, misalnya ada kepentingan di luar rumah, ya, ingin belajar bersama atau belajar dengan guru lesnya misalnya, maka gunakan masker, ya. Ini sangat penting sekali. Untuk apa? Mencegah agar tidak tertular penyakit yang saat ini sedang. Nah, anak-anak, untuk itu kita selalu waspada, ya. Nah, macam-macam penyakit dapat muncul karena cuaca ekstrim, apalagi di kondisi sekarang ini musim hujan, ya, dan sedang wabah. Maka karena itu harus lebih hati-hati anak-anak, ya, untuk menjaga kesehatan. Maka sebaiknya saat ini lebih banyak di rumah, ya. Boleh keluar rumah ketika benar-benar sangat penting, ya. Baik, kita lanjut anak-anak. Nah, tadi sudah dibaca ya artikelnya, ya, artikel koran tadi tentang cuaca ekstrim, ya. Nah, di situ maka dapat kita temukan kata-kata yang dicetak tebal, ya. Nah, misalnya tadi ada ini flu, mimisan, sesak napas, ya, cuaca ekstrim, ya, tadi itu, ya. Nanti ini kata khusus, ya, istilah khusus tentang perubahan cuaca, yaitu cuaca ekstrim. Baik, kita lanjut berikutnya, ya. Nah, ini, ya, contoh, ya, istilah, ya, ini adalah istilah yang saya temukan pada artikel tersebut. Nah, ini temanmu setelah membaca artikel tadi ada menemukan istilah khusus, yaitu apa? Cuaca ekstrim. Apa itu cuaca ekstrim? Adalah cuaca yang berubah dengan sangat berbeda. Misal pada siang hari udara terasa sangat panas, pada malam hari hujan sangat deras. Udara terasa sangat dingin. Nah, ini adalah cuaca ekstrim, anak. Udara terasa sangat panas, ekstrim, ya, tidak biasa. Terus berikutnya, hujan sangat deras. Ini juga ekstrim, tidak biasa, ya, hujannya sangat deras. Berikutnya, udara terasa sangat dingin. Nah, ini juga termasuk ekstrim karena ini kondisi yang tidak biasa. Nah, kondisi itu, ya, tidak biasa terjadi. Ini adalah cuaca ekstrim, dan juga perubahan cuaca yang sangat berbeda, ini juga termasuk cuaca ekstrim. Kenapa? Karena tidak biasa. Baik, kita lanjut, ya. Siti dan teman-teman telah menyelesaikan semua tugas dari sekolah. Tak terasa hari sudah makin sore. Meskipun masih mendung, Lani, Dayu, Penny, Udin, dan Edo pamit pulang. Tak lupa bersalaman dengan Ibu Siti, ya. Ini rumahnya Siti, anak-anak. Ini Siti dan ibunya. Baik, anak-anak, berikutnya. Nah, mereka berjanji untuk bertemu kembali esok sore di balai desa. Siti, Lani, dan Dayu akan melanjutkan latihan menari. Nah, mereka akan berlatih menari. Nah, menari dan yaitu mengikuti gerakan, ya, tarian burung kutilang. Masih ingatnya lagu burung kutilang sebelumnya pada pembahasan berikutnya, ya. Nah, baik, sekarang perhatikan, ya. Yang pertama, gerakan ini sesuai bait pertama teks lagu burung kutilang. Di pucuk pohon cempaka, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari, dengan tak jemu-jemu. Nah, ini lagu yang gerakan ini, lagu seperti ini, ya. Bagaimana gerakannya? Ya, ketika ada lagu syairnya di pucuk pohon cempaka. Nah, ini gerakannya bagaimana? Gerakan miring ke kiri, ya, miring ke kiri, tengah, dan ke kanan secara bergantian, dan diulangi sebanyak 8 hitungan sesuai dengan irama, ya.
ini gerakan yang pertama, miring ke kiri, kepala ya, gerakan kepala ke kiri, tengah, dan ke kanan secara bergantian. Baik. Nah, gerakan berikutnya, gerakan ini sesuai bait kedua. Nah, tadi bait pertama ya. Sekarang bait kedua lagu Burung Kutilang. Bagaimana lagunya? Mengangguk-angguk sambil berseru, trilili lili lili lili. Nah, gerakan ini berarti gerakannya mengangguk-angguk ya, seperti teks lagunya. Gerakan ketiga, nah, pada bait ketiga teks lagu Burung Kutilang, sambil berlompat-lompatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya menentang langit biru. Ini berarti gerakan ketiga ini mengikuti teks lagunya. Bagaimana? Menoleh ya, digeleng-gelengkan kepalanya, maka gerakannya menoleh ke kiri, tengah, dan kanan secara bergantian dan diulangi sebanyak 8 hitungan sesuai irama lagu. Berikutnya gerakan keempat, ini mengulangi gerakan kedua. Nah, bagaimana gerakan kedua? Gerakan kedua adalah mengangguk-angguk. Nah, ya, yang kedua mengangguk-angguk. Teks lagunya, tandanya suka dia berseru, trilili lili lili lili. Gerakan keempat sama dengan gerakan kedua. Ya, baik anak, itu yang kita pelajari ya. Nah, berikutnya, nah ini tadi gerakan keempat ya, gerakannya yang mengulangi gerakan kedua ya, mengangguk kepala. Ya, baik, seperti itu pembelajaran kita pada kali ini. Mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari ini anak-anak, banyak sekali ilmu yang kalian dapat. Tentu semakin bertambah ilmunya, semakin banyak belajar, ilmunya juga semakin bertambah. Dan dengan banyak ilmu itu anak-anak, kalian tentu akan semakin pintar dan tentu jadi anak yang soleh dan soleha dan berbakti kepada kedua orang tua. Ya anak-anak, baik, pelajarannya seperti itu. Baik, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.